selamat pagi buat kita semua. Puji syukur kepada Yang Kuasa kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bangkalan Susu, Bapak dari Koramil, Bapak Ibu semuanya dari kelompok Sri Kandian. Jadi dari yang kes Bapak kami yang tidak bisa hadir, mereka mohon maaf. Jadi itu nanti apa yang kita bisa bicarakan sama-sama kita membahasnya di sini. Wujud perhatian pemerintah kepada kita warga Kecamatan Panrusu khususnya Kabupaten Langkat pada umumnya. Ini program walaupun mungkin dicanangkan sudah berapa lama ya memang, tapi ini sudah mulai berjalan kayaknya karena memang target daripada pemerintah Kabupaten Langkat tentang persentase BPJS ini sudah alhamdulillah. Apakah itu yang nunda ya, apakah itu yang memang belum punya atau hal-hal lain sebagainya. Tapi inilah suatu pokok bahasan kita yang memang terima kasih juga nih kepada ibu-ibu yang sudah peduli dengan kesehatan warga kita yang mungkin orang tidak mampu tapi dalam keadaan butuh biaya untuk kesehatan. Jadi Yayasan Sri Kandi Lestari ini bentuknya NGO. Kalau nggak NGO, kalau orang lupa dengan nggak hafal dengan NGO, yang lebih familiar itu adalah LSM. Jadi LSM kami bekerja bersama masyarakat dan kerja kami adalah selain untuk program bantuan sosial, baru kemudian mengupayakan meminimalisir krisis iklim dan bagian dari sedekah energi. Wilayah kerja kami itu ada di Sumatera Utara sampai ke Riau. Nah, kalau di sedekah energi, kami sudah melakukan pemasangan solar panel di pesantren Darus Saadah dan pesantren Darul Qur'an. Nah itu kami pasang, itu bagian dari sedekah energi yang kami lakukan. Bakti kami untuk mengatasi krisis iklim, memanfaatkan sumber energi yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kelola dan menjadi energi yang ramah lingkungan. Itu yang sebenarnya bagian dari kampanye kami. Lalu apa sih kaitannya dengan kesehatan, program UHC kan begitu. Nah, kaitannya dengan kesehatan adalah kami juga mengurusi persoalan perlindungan sosial. Jadi program-program perlindungan sosial yang dari pemerintah, bagaimana itu masyarakat itu harus paham dan harus tahu bagaimana caranya. Yang pertama itu akses yang adil dan layanan yang bermutu. Jadi semua orang itu punya akses yang sama. Gak ada yang karena dia kelas 1, kelas 2 maka dibedakan dengan layanan di kelas 3. Dan kemudian itu perlindungan resiko finansial. Maksudnya adalah bahwa masyarakat gak perlu takut lagi untuk berobat karena gak punya biaya. Karena banyak masyarakat itu yang mengeluh kita mau bayar mandiri gak punya biaya, tapi mau bayar BPJS nggak bisa diakses, nggak bisa dapat, administrasinya susah dan lain sebagainya. Makanya kenapa akhirnya UHC ini di launching supaya masyarakat tuh cukup hanya dengan membawa KTP. Kalau misalnya nggak ada BPJS-nya pada saat mau berobat, layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit yang akan mendaftarkan. Dan kemudian prioritas dulu yang dari cek dokumen dulu. Baru kita dilayani. Sekarang itu diubah konsepnya Pak Bobi sesuai apa yang dibilang Pak Bobi pada saat launching di tanggal 29 September kemarin. Layani dulu, administrasi mengikuti. Jadi nggak ada istilah kayak kamar penuh pulang ke rumah. Jadi nggak ada lagi istilah kayak gitu. Bahkan Pak Bobi sendiri yang mengatakan kalau kamar penuh
misalnya nih saya kelas 3, kalau kabarnya penuh maka saya dilayani di kelas 2. Semua masyarakat yang datang karena sakit itu wajib dilayani dan tidak boleh ada penolakan dari pihak rumah sakit maupun puskesmas. UHC ini bukan program yang tiba-tiba ada, enggak, tapi dia sudah dikonsepkan melalui dua. Yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yaitu tentang SJSN, itu Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai BPJS. Dan untuk mewujudkan UHC seperti apa yang dikonsepkan oleh pemerintah, Indonesia itu menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, atau yang kita kenal sekarang sebagai KIS, Kartu Indonesia Sehat begitu. Nah itu berlaku sejak 1 Januari 2014 dan itu diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Nah makanya kenapa nggak semua layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit itu melayani, karena memang Bapak Bobi sendiri bilang untuk sementara ini kan masih baru launching di Sumatera Utara. Nah jadi memang hanya bekerja sama untuk rumah sakit atau layanan kesehatan yang memang masih bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi kedepannya akan dicoba untuk lebih meluas lagi. Kalau bisa di rumah sakit swasta itu juga akan tersentuh oleh sistem UHC dan BPJS Kesehatan. Selanjutnya mengenai peran dan tanggung jawab ini, sebenarnya kan UHC ini dia itu bukan program yang dari provinsi, enggak. Jadi sebenarnya skemanya itu nasional, payungnya itu dari nasional, dari Kemenkes, ini dari yang kami tahu ya. Nah kemudian itu kembali lagi ke otonomi daerah, mau menganut sistem yang seperti apa, apakah daerah itu mau menyelenggarakan sistem UHC ini atau tidak. Karena sebelum di Sumatera Utara, Maluku Utara itu lebih dulu menerapkan program UHC ini. Nah kemudian itu dianut pertama kali sama Pak Bobi pada saat dia menjadi wali kota Medan. Selanjutnya setelah dia menjadi gubernur, dia baru ingin menetapkan UHC itu untuk skala lebih besar, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Dan kemudian dari Kementerian Kesehatan itu menetapkan kebijakan mengenai UHC secara nasional. Kemudian BPJS Kesehatan itu menyelenggarakan dan mengelola dana-dana dari JKN tadi. Kemudian pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, ataupun wali kota itu yang pertama mengalokasikan anggarannya. Yang kedua memastikan fasilitas kesehatan itu tidak menolak pasien. Dan yang ketiga adalah mengawasi mutu layanan. Dan peran dan tanggung jawab atau tupoksinya puskesmas atau rumah sakit itu adalah sebagai pelaksana langsung layanan kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini tuh UHC yang di Sumatera Utara. 2025 Gubernur Bobi Nasution itu sudah meluncurkan UHT prioritas sumber berkah. Tujuannya agar seluruh masyarakat Sumatera Utara itu bisa berobat di mana saja, hanya cukup dengan KTP. Jadi nggak perlu ribet-ribet yang harus ada KTP, harus ada KK, harus ada SKTF, harus ada bla 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 bla. Kayak gitu. Biasanya kan banyak ya Bu ya. Sampai orang mati dulu baru biasanya dilayani. Banyak kasus-kasus dan berita-berita yang kayak gitu kan. Nah Bobi itu mau kita itu nyawanya dulu, nanti administrasinya setelah itu. Jadi dilayani dulu, administrasinya mengikuti belakangan. Nah kemudian kalau rumah sakit penuh kayak saya bilang tadi, pasien itu boleh berobat ke daerah lain tanpa ditolak. Jadi kayak misalnya saya nih ada di desa A gitu, atau di wilayah A. Terus kemudian pada saat saya rujukan rumah sakit saya ini, saya di rumah sakit A gitu. Tapi karena penuh atau ada alasan lain, saya dengan situasi yang urgent atau tidak urgent gitu lah, jika kita merasa sakit, maka kita bisa berobat atau mendapatkan layanan dari rumah sakit B. Saya di Pangkal Susu, saya bisa ke Berandan kayak gitu. Atau bisa saya bisa ke Stabat, bisa ke Tanjung. Harusnya seperti itu konsep yang Bapak Bobi maksudkan di dalam launching UHC kemarin di tanggal 12. Iya seperti itu. Nah kemudian kepesertaan JKI di Sumut 100,2 dari total penduduk itu telah terdaftar di tahun 2000. Ya, September kemarin, 1 September per 1 September 2025
total orang yang pakai JKN atau udah terdaftar di BPJS itu untuk Sumatera Utara ada 100,2%. Tapi yang aktif itu yang ya bayar dan lain sebagainya itu cuma 80,2%. Jadi 20,%-nya lagi ngawang-ngawang lah ya kayak gitu. Nah, jadi ya kayak gini yang ini kan yang ada yang punya tapi nggak aktif lagi. Nah, permasalahan ini yang harusnya pada saat kita berubah itu akan diselesaikan oleh operator ya, kalau nggak salah namanya atau apa, fasilitas kesehatan tersebut baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Nah, kemudian Pemprov itu melalui UHC ini menampung 3,4 juta warga untuk PPI, penerima bantuan iuran ya. Jadi itulah Bu yang tadinya mau mandiri terus nggak mampu lagi mau pindah ke yang gratis. Nah, ini ada 3,4 juta yang ditanggung sama Bapak Bobi seperti ini Bu. Nah, kemudian untuk UHC pembangunan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Mimi bahwa masyarakat yang belum punya BPJS itu bisa didaftarkan langsung hanya dengan KTP tanpa embel-embel lain. Nah, kemudian itu yang pastinya diaktifasi maksimal 1 kali 24 jam melalui puskesmas atau rumah sakit Bapak Ibu terdekat gitu. Ya, saya dari Ibu puskesmas bisa menguruskan jika ada yang salah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu saja ya yang kita udani dalam kita ini. Mohon maaf jika ada yang salah kami dalam penyimpanan maupun penyampaian masalah yang ya bisa sektor ini. Buat ini kami buat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.